Dongan BK. Kau tahu nggak Saiful Jamil ditangkap polisi? Siapa yang nggak tahu coba? Rame kali beritanya ya kan. Saiful Jamil sampai terduduk dia di pinggir jalur busway, dipukulin sama oknum, cuman gara-gara mereka mikir kalau dia itu bawa narkoba. Ini kejadian yang represif kayak gini sebenarnya kan bisa dihindari kalau aparatnya punya informasi yang lebih detail lah. Ya mungkin mereka pada saat itu bukan ngejar Saiful Jamilnya, atau mungkin memang ngejar Saiful Jamilnya, tapi janganlah ada kejadian-kejadian kayak gitu. Itu di jalan loh, Wak. Di jalan tapi ada kejadian kayak gitu, rame kali, ditangkap, dipukulin, divideokan. Ya kalau lihatlah akhirnya blunder kan. Polisi yang memvideokan itu di video panjangnya 5 menit itu juga dibebas tugaskan. Terus polisi yang mukul Saiful Jamil juga akhirnya dibebas tugaskan. Nah yang kayak gitu-gitu, oknum-oknum kayak gitu yang susah kali ngebereskannya. Kayak yang pernah aku bilang dulu, kalau 1 dari 1000 itu namanya oknum. Tapi kalau udah 100 dari 1000 itu komunitas namanya, bukan oknum lagi. Jangan sampai nanti begitu dibilang oknum, orang itu mikirnya oknum itu berarti yang baik-baik. Karena udah kebanyakan yang nggak baiknya. Orang yang baik justru disebut oknum, kan nggak beres. Padahal negara mana di dunia ini tidak butuh aparat kepolisian? Negara mana di dunia ini nggak butuh aparat militer, tentara? Semua butuh. Ya biarpun mereka negaranya nggak pernah perang sama negara lain, baik-baik aja, tetap aja butuh untuk menjaga kestabilan di negara itu kan, untuk menjaga supaya orang lain nggak suka-sukanya sama negara itu kan. Tapi aparat yang kita butuh mereka untuk menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan, protect and serve segala macam. Justru kadang oknum-oknum di dalam badan mereka itu yang sering bikin masalah dan bikin rusak satu kesatuan. Nah, ngomong-ngomong masalah kejahatan di jalan, Indonesia ini kan banyak kali kejadian-kejadian kayak gitu, kriminalitas di jalanan. Nggak cuman penangkapan yang model-model Saiful Jamil itu tadi, yang gangster lah, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan di jalan, tawuran anak sekolah lah, begal lah, di Jogja lagi Klitih ya namanya kalau nggak salah. Itu juga kejadian langsung dicelurit leher kau di jalan. Jalan yang harusnya jadi milik semua orang malah dipakai sama berandalan-berandalan itu untuk sesuatu yang berbahaya. Sekarang untuk jalan lewat dari jam 12 malam udah takut orang. Nggak usah di dalam kendaraan. Kalau kau jalan bareng sama kawan-kawan kau aja pun rame-rame, itu masih ada potensi kau bakal kena kriminal di jalan. Apalagi kau sendirian di dalam kendaraan, lebih parah lagi. Modusnya pun macam-macam, pura-pura ditabrak ya kan, pura-pura bilang ban kempes, tiba-tiba diambil barang-barang kau semua dari dalam mobil. Pura-pura bilang, oh abang ini nabrak aku. Keluar ada orang lain dari sebelah nanti yang menggasak isi mobil itu. Kayak gitu-gitu, kriminal di jalan ini udah terlalu beragam. Kalau zaman dulu Orde Baru ada Petrus, tembaki langsung mati di situ. Tapi kan nggak kayak gitu. Itu kan masalah hak asasi manusia katanya kan. Kata klien-klien juga yang bilang itu kan, mulut klien juga yang bilang hak asasi manusia kan. Tapi giliran ada kasus-kasus kayak gini nggak bisa juga yang kalian ngasih solusi. Jadi gimana? Dibiarkan aja gitu? Iya, kan itu apes. Ya kalau kau yang kena apes cuman mau kena apes? Enggak kan? Nah, jadi perkara kriminalitas di jalan itu akhirnya bikin orang-orang pengguna jalan yang lain karena merasa aparat atau karena merasa penegak hukum tidak bisa bekerja dengan maksimal, mereka jadi main hakim sendiri. Kalau ada begal, kalau ada gangster di jalan, tiba-tiba dilemparkan bambu ke jari-jari motornya, jatuh, guling-guling, dipukuli di situ. Kalau ada anak-anak yang tawuran-tawuran itu ditangkap, dipukuli di situ. Akhirnya jadi massa yang menghakimi. Orang-orang kalau ditanya, kenapa kalian hakimi? Kenapa nggak kalian tunggu aparat? Kalau tunggu aparat ujung-ujungnya lama. Kalau nunggu aparat ujung-ujungnya damai. Mereka harus dikasih efek jera. Kadang bukan cuma dipukulin, dibakar juga. Ngeri kau rasakan? Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya sesuatu yang bisa dihentikan dari kita dulu gitu. Nggak usah terlalu fokus sekali sama kesalahan aparat, nggak usah terlalu fokus sekali sama aparat yang tidak bisa membantu. Ya dari kita dulu lah. Dari kita juga harus bisa menjaga lingkungan sendiri. Dari kita juga harus ada pergerakan
supaya begal-begal itu tadi nggak terus-terusan muncul di situ. Kadang orang-orang kan terlalu cuek. Ah udahlah biar naik begal nanti tunggu polisi itu. Kadang nanti kalau ada begal kita tangkap gitu. Harusnya kalau kau tangkap jangan dipukuli, kasih ke aparat. Kau awasi supaya aparatnya itu bisa betul-betul bekerja untuk meminimalisir masalah begal-begal itu tadi. Jangan semuanya langsung diambil sendiri, dipukuli sendiri, dibakar. Orang juga itu, sejahat-jahatnya dia, orang juga itu. Kalau misalnya lah itu terjadi sama keluarga kau, atau bilanglah ada keluarga jauh kau lah, yang entah karena satu alasan dan yang lain akhirnya jadi memutuskan untuk melakukan kegiatan itu, atau karena diajak-ajak sama kawannya akhirnya jadi gangster atau geng motor segala macam. Mau kau anak keluarga kau atau sahabat jauh kau tiba-tiba jadi mayat karena dibantai orang cuman gara-gara orang main hakim sendiri? Nggak mau juga kan. Nah kayak gitu-gitu itulah. Jadi masalah-masalah kayak gini selain sudah mengakar, itu juga cara menanggulanginya memang agak berat. Aku yakin agak berat itu karena kulihat nih kayak mana polisi-polisi kita, kulihat nih kayak mana aparat penegak hukum kita serius menangani itu. Kayak di 86 mereka patroli sampai jam 3 pagi. Polisi-polisi itu mutar ke sana kemarin untuk nangkapin anak-anak, belum sempat tawuran udah ditangkapin. Itu kan bukti nyata kalau aparat kita sebenarnya bekerja. Cuman kadang kekuatan mereka nggak cukup. Satu, kekuatan mereka nggak cukup. Yang kedua, kadang mereka juga yang jadi pelakunya. Balik ke masalah yang tadi ku bilang Saiful Jamil. Kita berharap polisi-polisi itu jadi pengayom masyarakat. Kita mikirnya orang-orang itu bisa menjaga kondusivitas di jalan raya gitu, tapi ternyata malah mereka juga yang bikin masalah kan. Mereka juga yang main asal tangkap aja, kejar-kejaran gitu. Kalau dilihat ceritanya, ternyata itu kejar-kejarannya dimulai karena Saiful Jamilnya takut sebenarnya. Dia takut ada orang yang ngejar-ngejar dia dari belakang, nggak pakai mobil patroli polisi. Sebenarnya dia mau ngajak supirnya itu untuk ke kantor polisi, mencari pertolongan pertama lah, ya daripada dia yang kejar-kejaran, tabrak-tabrakan sama mobil yang ngejar dia itu, mending langsung bawa ke kantor polisi kan. Rupanya supirnya yang narkobaun. Betul, memang cara mereka untuk mengamankan itu ada SOP-nya. Tapi tidak dengan cara mukul-mukulin gitu juga, tidak dengan cara bikin keramaian di jalan juga, ya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Balik lagi. Kalau nanti pun ada Humas Polri tiba-tiba ngomong, dibilang lah ini oknum. Udah terlalu sering Pak Pol. Bukan kenapa-kenapa, udah terlalu sering ada masalah-masalah aparat yang represif kayak gini tadi. Jadi orang-orang udah mulai nggak percaya kalau itu oknum. Mereka jadi mempermasalahkan SOP kan. Padahal SOP itu aku tahu udah dibikin sebagus mungkin sama kepolisian. Udah dibikin sebaik mungkin supaya tidak mengganggu masyarakat yang lain misalnya kalau ada penangkapan. Tapi tetap aja ada lagi oknum-oknum segala macam kayak gitu. Nah ini baru masalah tentang kejahatan dan kriminalitas di jalan. Belum lagi hal-hal lain yang sering kejadian di supir-supir truk misalnya. Belakangan ini banyak supir-supir truk yang akhirnya jadi main hakim sendiri juga. Karena biasa dibegal sama orang-orang kan. Dibegal di pelabuhan, dimintain di pelabuhan, dikompasin kalau istilah orang Medannya. Dikompasin di pelabuhan supir-supir itu. Akhirnya apa? Kalau kutumbukan nanti datang pula kawannya. Kalau ngadu aku nanti sama aparat, nggak ada juganya hasilnya. Akhirnya apa? Ditangkapkannya orang yang ngebegal itu, ditariknya kemana-mana. Untung nggak mati. Coba kalau mati, panjang lagi masalah. Siapa yang jadi pelaku nanti? Supir truk juga. Padahal kalau diusut, dia bikin kayak gitu kan gara-gara dipalakin ya, gara-gara dikompasin ya. Dia uangnya terbatas, dapat uang jalan dari kantornya terbatas, tiba-tiba dikompas. Kalau ditikamnya nanti orang di situ, dia juga yang masuk penjara. Akhirnya udah kayak gitu aja lah. Mission impossible lah kawan itu tadi. Itu tindakan dari supir truknya menurutku bagus, walaupun berbahaya. Sebaliknya, ada lagi kasus yang orang di sub naik ke atas kap mobil, digas sama supir mobil itu, untung nggak jatuh. Kalau jatuh mati juga ya kawan itu. Kau bayangkan kayak gitu. Kita sebagai orang awam melihat itu kan pasti ngerasa, oh ini gara-gara di subnya ini. Ini pasti gara-gara di subnya ini kasar. Ternyata diusut-usut, yang minta maaf siapa? Supir mobilnya. Nah, berarti kayak gitu juga kan, kita nggak tahu lama-lama kejahatan di jalan ini pelakunya bukan cuman dari satu kubu aja lagi, udah dari mana-mana.
Semua orang suka-sukanya di jalan itu, padahal itu kan infrastruktur umum. Penggunaan jalan itu bareng-bareng, saling menjaga lah, bukan cuma menjaga diri kau sendiri, tapi kau jaga lah orang lain supaya di jalan itu baik-baik aja. Kita di jalan itu kan transit, ada tujuan yang mau kita datangi. Kalau misalnya kenapa-kenapa kau di jalan, kayak mana keluarga kau yang nunggu di sana? Kayak mana urusan kau yang lagi nunggu di sana? Kan nggak selesai kalau kau ada masalah atau kau gimana-gimana di jalan. Hal-hal kayak gitu kadang nggak dipikirin sama orang-orang. Jadi tolonglah di jalan itu janganlah gampang kali emosi. Bukan cuman dari sisi aparat, bukan cuman dari sisi kita orang sipil pengguna jalan. Jangan gampang kali terpicu amarah kau di jalan. Nah, aku juga kesalnya gue ngeliat orang yang tetot di belakangku pakai strobo padahal bukan aparat. Tapi ya udahlah, ditahan. Emosinya itu nggak usah keluar dari dalam mobil itu, nggak usah dari dalam kepalamu pun nggak usah keluar, biar aja di dalam. Habis itu nanti entah kayak malah cara melampiaskan itu kan, tak kau pukuli bantal kau di rumah ya udah itulah. Tapi jangan di jalan itu kau lampiaskan. Emosi kau di jalan sama orang yang tetot, kau pikir bukan aparat, ternyata aparat cuman. Atau emosi kau di jalan sama orang, sama-sama bukan aparat memang, tapi ternyata dia punya pistol kayak yang kemarin-kemarin gimana? Kalau pistolnya mainan masih mending, kalau betul-betul pistolnya, kalau nggak pistol tapi pisau cuman, kan bahaya juga. Jadi ya udahlah. Istilahnya itu road rage katanya. Nggak usah lah terlalu heboh kali masalah ribut-ribut di jalan ini. Nggak baik juga. Kalau yang mau ribut-ribut, ya janganlah. Nanti kau bilang pula itu ada abang itu yang di program Batak Keren itu diajarinya kami ribut-ribut. Aku pula lagi persoalan kan, janganlah. Pokoknya janganlah ribut-ribut di jalan. Nah, ngomongin masalah kejahatan, ini ada yang menarik tentang kejadian yang di Ekuador. Itu kejahatannya bukan masalah begal, bukan masalah geng motor lagi, Wak. Itu kartel narkoba perang sama satu negara. Tadinya aku pikir ini kartel narkoba lawan kartel narkoba, ternyata bukan. Ini kartel narkoba melawan negara itu. Makanya yang turun ke situ bukan cuma sekedar polisi lagi, tapi udah tentara. Kalau kau pernah nonton film Narcos ya udah memang mirip-mirip kayak gitulah. Tentara udah berantem perang sama kartel narkoba, tapi kartel narkobanya memang ada agak-agak pukimak juga memang, sampai stasiun TV disandra sama mereka untuk bikin propaganda mungkin kan. Untunglah digibal, aku pun berharap mati aja itu semua kartel narkoba itu, orang-orang tak berguna. Udah jualan dia, udah bisnis dia merusak satu negara, sekarang mau lebih parah lagi dia berhadapan langsung head to head sama penjaga keamanan negara itu. Ya mudah-mudahan lah ini cepat selesai, dan mudah-mudahan gak baik korban jiwa dari sipil. Yang ditakutkan kalau kejahatan-kejahatan kayak gini, kan korban jiwa dari sipil yang gak bersalah di pinggir-pinggir jalan itu. Tembak-tembakan polisi sama kartel. Ada orang di situ nonton, kayak di Indonesia kan tembak-tembakan polisi sama teroris. Ada di situ tukang nasi goreng, kok gila lah kok memang. Kalau misalnya dia kena tembak, gimana? Kayak gitu-gitu kan orang-orang yang tidak bersalah itu kadang jadi korban-korban yang ya udah kayak gitu aja, jadi korban aja, nggak bisa diapa-apain juga gitu. Yang nggak dipikirkan sama orang-orang adalah yang jadi korban tidak bersalah itu tadi pasti punya keluarga lagi kan. Kayak mana cara bilang ke keluarganya? Bapak satu ini dia udah tahu di situ ada tembak-tembakan, tapi dia jalan aja di situ akhirnya ketembak. Ya nggak bisa kau bilang kayak gitu. Makanya kalau ada perang, kejadian-kejadian kayak gini, jangan kan perang, ada tembak-tembakan antara aparat atau antara orang-orang sipil di jalan kayak gitu aja, pasti banyak orang-orang yang tidak bersalah yang akan jadi korban. Jadi dengan BK yang mau ku bilang sama kau, melihat gimana banyaknya kejadian-kejadian di jalan raya ini, janganlah gampang kali terpancing emosi kau ya. Aku nggak bilang kau dari sudut sebelah mana, aku nggak bilang kau dari sudut aparat atau orang sipil, dari bandar narkoba atau kau dari orang biasa, nggak. Aku cuma bilang kau sebagai pengguna jalan, kau jagalah emosi kau di jalan itu. Biar jangan banyak kali kejadian yang nggak di jalan ini, Wak. Pikirkanlah keluarga kau di jalan ya kan. Lebih baik menghindar sebenarnya dari kejadian-kejadian. Tahu juga kayak mana emosinya orang udah macet, tiba-tiba tetot di belakang kau, tapi ya udahlah, mending kau tahan aja lah emosi kau itu. Kalau memang kau nggak bisa nahan emosi, kau download film perang-perang atau kau download game apa GTA gitu yang bisa kau mainkan di situ, kau pukul-pukulan sama orang, nggak ada yang rugi. Tapi kan bang, game itu bisa bikin orang jadi jahat. Ya nggak juga, aku main game itu udah berpuluh-puluh tahun, nggak jadi jahat aku. Jadi tukang merepet iya, tapi nggak jadi jahat juga. Kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kau dari kepolisian, ada keluarga kau yang polisi atau kau kebetulan polisi, tolonglah, mulailah lebih humanis,
lebih mendekatkan diri lah sama masyarakat. Karena gimana pun ceritanya, kalian sebagai polisi itu terbatas. Berapa banyak sih polisi di negara ini dibandingkan sama 200 juta orang Indonesia. Jadi kan lebih baik ya sebenarnya merangkul kan. Lebih baik sebenarnya humanis ke orang-orang, supaya orang-orang itu pun, masyarakat sipil kayak kami pun bisa membantu kalian. Lebih enak, kolaborasinya lebih enak. Kami bisa cari tahu apa yang kalian butuhkan dan kami bantu. Dan kalau misalnya kalian butuh sesuatu pun, kalian bisa dengan enak minta ke kami untuk dikasih solusi juga gitu. Tolonglah lebih humanis. Karena di negara ini, terlepas dari apapun pekerjaan kita ya, sama-sama rakyat yang punya nomor KTP-nya. Kau mungkin ada tambahan kau nomor KTA kan, tapi kita sama-sama punya nomor KTP ya, berlaku sebagai warga negara yang baik. Terus itu juga kejadian yang di Ekuador itu membuktikan kalau aparat itu penting sebenarnya. Anggaplah misalnya nggak ada aparat, nggak ada TNI, nggak ada polisi. Orang-orang yang selama ini bilang, udahlah, bubarkan aja itu kepolisian. Ada kejadian kayak gini, siapa kau panggil? Siapa kau panggil? Satpol PP kau panggil? Abang-abang Satpol PP nggak punya pistol. Sementara teroris ada pistolnya. Kartel-kartel kayak gini ada pistolnya. Mau orang itu kau suruh, orang itu pun pasti takut. Makanya, itu juga membuktikan bahwa keberadaan polisi, keberadaan tentara di negara ini masih sangat-sangat dibutuhkan. Cuman yang perlu diperbaiki ya sinergi, integritas, dan kolaborasi antara masyarakat sama polisi itu. Jangan cuman ada orang pakai rompi, di belakangnya ada tulisan kawan polisi, atau apa sih istilahnya, mitra polisi, yang nggak cukup kayak gitu-gitu aja. Kita benar-benar harus bisa bermitra sama aparat, biar negaranya juga bisa jadi lebih baik ke depannya. Oke, jadi segitu aja yang mau ku bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kau like, kau subscribe, kau nyalakan loncengnya, kasih tahu ke orang-orang terdekat kau bahwa ada channel Batak Keren dengan program terbaiknya Sudut Batak Keren sekarang, supaya kau juga bisa membantu channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Batak Keren.